Hey, kecewa lagi ya? Sakit lagi ya? Trauma lagi ya? Terlalu berharap sama manusia itu gak akan selalu berakhir dengan hal yang manis saja. Kalaupun memang semuanya harus berakhir dengan kecewa, kita harus bisa menerima keadaan itu. Karena kita gak bisa tahu apakah kekecewaan itu akan datang kembali kepada kita atau justru tidak. Ya, memang benar. Ada orang yang bilang terlalu menyayangi manusia itu salah satu sumber kekecewaan. Dan aku di sini bilang, sebenarnya sumber kekecewaan itu tidak hanya selalu melulu tentang berharap sama manusia ataupun terlalu menyayangi sama manusia. Tergantung dengan siapa. Dengan siapa kita menyayangi orang itu. Dan kalaupun memang orang itu pantas untuk disayangi, dan juga orang itu juga menghargai, dan juga tahu kalau dirinya itu dicintai, kekecewaan itu gak akan hadir. Tapi yang pasti, kecewa itu adalah hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Kecewa itu gak melulu tentang relationship kok. Kecewa itu bisa datang dari keadaan yang saat ini dia jalani. Kecewa dengan keadaannya saat ini, kecewa dengan orang-orang sekitar, kecewa dengan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Kita memang gak bisa mengukur apakah rasa kecewa yang kita terima itu akan menyakiti diri kita ataupun tidak. Tapi yang pasti, yang namanya kecewa, itu rasanya pasti akan sakit banget. Hai semuanya. Akhirnya setelah seminggu menghilang, aku bisa nemenin kalian lagi di malam hari ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke podcast seperti biasa, gimana kabarnya hari ini? Selama aku gak ada, kalian gimana? Hari kalian gimana? Ada cerita apa? Apakah semuanya baik-baik aja? Aku harap keadaan kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya walaupun emang semuanya tuh gak harus selalu berakhir dengan menyenangkan, tapi yang pasti, bagaimanapun keadaan kamu sudah berhasil melewati satu hari itu dengan baik. Dan menutup hari yang kamu lewati walaupun itu keadaan itu gak baik, kamu tutup dengan rasa syukur. Karena kan kita gak tahu ya, apakah setiap hari itu akan mendapatkan hari yang baik atau tidak. Atau ya mungkin hari ini mendapatkan hari yang buruk, belum tentu besok akan mendapatkan hal yang sama. Atau justru malah besok mendapatkan hal yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi yang pasti, bolehkah aku berpesan? Bagaimanapun keadaan kamu, bagaimanapun hari kamu, tetap bersyukur atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Oke? Tetap jadi dirimu sendiri. Tetap menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan hari ini kayaknya lagi banyak banget yang ngerasain kecewa. Lagi kecewa ya? Kecewa lagi. Trauma lagi. Sakit lagi. Patah lagi. Hey. Ya, memang kita gak bisa tahu apakah orang yang datang dalam kehidupan kita tuh membawa kebahagiaan atau justru membawa kekecewaan. Rasa kecewa yang gak mau kamu rasain lagi. Rasa kecewa yang pengen banget tuh kamu hindari gitu loh. Dan kamu pengen banget mendatangkan banyak sekali kebahagiaan. Tapi ternyata seseorang yang kamu anggap dia adalah yang terbaik, seseorang yang kamu anggap dia bisa membawa dan memberikan kebahagiaan buat kamu, tapi ternyata orang itu justru malah mengecewakan kamu dan membuat kamu merasakan rasa sakit, patah lagi untuk yang kesekian kali. Dan untuk menyembuhkan rasa trauma itu tidaklah mudah. Pasti ya udah banyak banget hal yang kamu lewati, bukan? Udah banyak banget juga effort yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Mulai untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan rasa sakit yang kamu rasakan, terus berdamai dengan hal-hal yang gak bisa buat kamu terima. Karena bagaimanapun juga,
Kalau misalnya kita tuh sakit hati banget sama orang, patah lagi, apalagi dah ngalamin kecewa lagi ya, itu pasti rasanya susah banget sih buat nerima. Bukan karena aku mengada-ngada atau apa ya. Karena memang pasti kalian merasakan rasa kecewa itu hampir dari kebanyakan manusia itu susah untuk menerimanya. Apalagi kecewa itu kayak benar-benar membekas banget dan begitu sakit banget. Dan kalaupun emang harus merasakan kecewa lagi, mungkin kita pengen banget bilang kayak, kenapa sih Tuhan? Kenapa harus merasakan kecewa lagi? Kenapa harus merasakan ini lagi gitu? Aku gak mau ngerasain ini lagi. Aku gak mau kecewa lagi. Aku gak mau patah lagi. Aku gak mau hancur lagi. Dan aku gak mau mengalami rasa trauma yang gak pengen aku rasakan lagi. Tapi kenapa? Kenapa kau memberikan aku rasa sakit yang gak mau aku rasakan lagi? Kenapa aku harus merasakan rasa ini? Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kamu. Dan semua berbentuk tanda tanya. Kenapa harus merasakan kecewa lagi? Apa benar apa kata orang? Terlalu menyayangi manusia itu adalah sumber dari rasa sakit. Kita nggak bisa terlalu menyayangi manusia kalau memang dirinya sendiri aja tuh nggak tahu kalau dia tuh begitu disayangi. Dan banyak juga yang bilang, ya kalau terlalu sayang sama manusia itu, ya itu adalah sumber kecewa. Dan kita nggak bisa untuk terus-menerus mendekati sumber kecewa itu. Tapi, menurut aku, terkadang kita nggak bisa selalu menyalahkan manusia yang datang dalam kehidupan kita. Kenapa aku bilang gitu? Karena buat aku, kita harus bisa menerapkan kehidupan kita yang lebih positif. Pemikiran kita yang lebih positif. Kamu tahu apa? Karena segala hal apapun yang dimana itu udah menyakiti hati kamu, melukai hati kamu, kita nggak akan bisa untuk membuat pikiran kita tuh positif. Pasti yang ada tuh netting lah atau lain sebagainya. Dan aku akan menjawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa selalu menyalahkan bahwa semakin menyayangi manusia, itu adalah sumber rasa sakit dan sumber kekecewaan. Kenapa? Karena setiap manusia yang datang itu memiliki perbedaannya tersendiri. Kita nggak bisa tahu apakah seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu membawa kebahagiaan atau justru tidak. Karena sejatinya mereka-mereka yang datang kita tidak bisa tahu. Dan kita tidak bisa mengetahui apakah tujuan ia datang tuh untuk melukai atau justru tidak. Dan ya, kalau kita semakin berharap sama manusia, kan banyak nih. Aku juga sering banget sih nih kayak dapat pertanyaan. Ada juga terakhir di terakhir aku live TikTok, itu banyak yang bilang, kalau misalnya terlalu berharap sama manusia itu, apakah akan menimbulkan rasa kecewa? Dan aku akan jawab, sebenarnya kalau kita mau berharap sama manusia itu diperbolehkan. Cuman, kita nggak bisa terlalu berharap sama manusia kalau emang dia nggak mau ataupun dia nggak ngasih kamu ruang untuk kamu masuk. Memang benar, kalau kita terlalu menggantungkan harapan sama manusia, itu akan mendatangkan rasa kekecewaan. Karena hanya kita aja yang berharap, dia tidak. Maka dari itu, carilah seseorang yang cintanya setara denganmu. Carilah seseorang yang dia mengerti bagaimana caranya dicintai. Carilah seseorang yang dimana dia juga menghargai kalau dirinya tuh sedang dicintai. Karena kalau nggak gitu, karena kita nggak bisa kalau apa-apa tuh harus kamu aja yang berjuang sendiri. Harus kamu aja yang memberikan effort yang besar untuk dirinya. Karena bagaimanapun juga, cinta itu hadir melalui dua orang. Dan tidak bisa jika hanya salah satunya aja. Dan itu harus keduanya.
Dan ya, balik lagi ke kecewa. Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Aku nggak tahu apakah hari ini kamu nangis lagi atau tidak. Apakah kamu hari ini mengingat dia lagi atau tidak. Tapi yang pasti, ketika kamu mengingat dia lagi, pasti kamu lupa kan sama rasa sakit yang dia berikan. Kamu lupakan kalau dahulu kamu pernah dikecewakan. Gak apa-apa kok. Ya memang, kalau kita udah sayang sama seseorang, kita akan lebih banyak mengingat hal-hal manis aja saat bersama dia. Dan rasa kecewa itu lupa. Tapi, bolehkah aku berpesan? Hey, kecewa itu wajar kok. Kita nggak bisa tahu apakah kita akan mendapatkan rasa kecewa itu dari manusia ataupun dari diri kita sendiri. Kalaupun emang ada orang yang menyakiti kamu, biarlah itu menjadi urusan dia. Walaupun itu terasa sakit banget buat kamu, yang terpenting kamu jangan melakukan hal yang sama. Karena kalau kamu melakukan hal yang sama, berarti ya apa bedanya kamu dengan dia? Dikecewakan itu sangatlah menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita mengecewakan. Terlebih untuk orang yang emang dia tulus. Tapi soal hati, memang semua tidak bisa dipaksakan. Dan kalaupun emang kamu harus merasakan kecewa lagi, mungkin ini adalah ujian buat kamu. Kita nggak tahu ujian yang datang dalam diri kita tuh melalui apa. Apakah ujian itu melalui orang yang kita sayang, atau justru diri kita sendiri? Kita nggak tahu apakah orang yang saat ini sama kita itu akan mendatangkan kebahagiaan atau justru tidak. Karena bagaimanapun juga, mau bagaimanapun endingnya dan semenyakitkan apapun cerita kamu dengannya, jadikanlah pelajaran untuk setiap hal apapun yang udah menyakiti perasaan kamu. Untuk segala hal apapun yang udah ngebuat diri kamu kecewa. Dan jangan terlalu berharap ya sama manusia. Berharap boleh, cuman jangan berlebihan. Belajar untuk sewajarnya aja. Belajar untuk menyayangi sewajarnya aja. Walaupun emang kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri dengan, tapi kan aku nggak bisa ke April buat ngontrol rasa sayang aku ke dia gitu. Kayak semua tuh ngalir gitu aja. Ya, aku tahu. Kita nggak bisa ngontrol rasa sayang kita ke seseorang yang kita sayangi. Dan semua pasti mengalir gitu aja. Karena rasa sayang itu hadir dengan sendirinya. Sekalipun ia dikecewakan, kalau memang masih sayang, ia pasti akan masih berjalan. Seseorang tidak akan bisa mengambil keputusan kecuali kalau dia udah benar-benar ada di titik capek. Dan kalaupun emang kamu kecewa lagi, aku nggak tahu keadaan kamu gimana. Pasti rasanya sakit banget ya. Pasti rasanya hancur banget ya. Terlebih untuk kamu yang memang tidak memiliki rumah. Dan rumah kamu ada di orang itu. Sementara orang itu justru malah mengecewakan kamu. Membuat kamu terluka hingga kamu lupa bahwa diri kamu juga perlu untuk disayangi. Jangan terlalu fokus dan jangan terlalu memberikan kasih sayang kamu sepenuhnya untuk dia. Kamu juga harus bisa menyayangi dirimu sendiri. Gak apa-apa. Kalau hari ini kecewa lagi, patah lagi, hancur lagi, it's okay. Yang terpenting kamu udah menjadikan diri kamu yang terbaik dan kamu udah berusaha yang terbaik untuknya. Tuhan tidak akan memberikan kamu rasa kecewa kalau itu tidak memiliki alasan. Mungkin memang Tuhan tahu kamu manusia yang hebat. Tuhan tahu kamu itu orang yang baik hati dan tulus.
Cuman terkadang memang kita sering banget timbul pertanyaan, kenapa orang baik dan orang tulus itu selalu aja disakitin? Kenapa orang baik dan tulus itu selalu aja dikecewakan? Pasti sering banget ya suka bertanya-tanya kayak gitu. Sini aku kasih tahu. Orang baik dan orang tulus itu sering dikecewakan bukan karena orang baik dan orang tulus itu tidak pantas mendapatkan siapapun. Kadang kita pasti suka mikirnya kayak, kok aku terlalu sering disakitin ya? Apa aku gak pantas buat siapapun? Apa aku gak pantas untuk disayangi? Apa memang aku tuh pantasnya untuk disakiti? Stop bilang seperti itu. Stop nganggap diri kamu seseorang yang gak pantas buat siapapun. Kenapa aku bilang gitu? Kalaupun memang kita ada di titik dimana kita dikecewakan oleh seseorang, jangan menganggap kalau diri kamu tuh gak pantas buat siapapun. Kamu akan pantas dan kamu akan disayangi oleh seseorang yang dimana ia juga mengerti caranya disayangi. Ia juga memiliki cinta yang setara sama kamu. Dan ia tahu bahwa dikecewakan itu tidaklah enak. Jadi jangan suka berpikir yang kayak gitu ya. Nih masih banyak banget nih. Ayo, siapa yang suka berpikir yang kayak gitu? Kadang aku suka greget. Suka greget sama orang-orang yang bilang kayak gitulah. Kayak, kenapa harus bilang kayak gitu tuh, kenapa gitu. Bukan gak pantas, melainkan memang belum ketemu sama orang yang emang dia juga mampu menyayangi kamu dengan baik. Ya, kalau memang akhirnya harus merasakan kecewa lagi, trauma lagi, stop untuk terlalu cepat membuka hati untuk seseorang. Kamu juga butuh untuk nenangin diri kamu, ngasih waktu untuk diri kamu. Jangan ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang dimana ya orang lain jadi seenaknya sama kamu. Cukup kamu bahagiain diri kamu dulu. Cukup kamu buat diri kamu menjadi seseorang yang dimana mungkin selama ini kamu udah begitu banyak kehilangan diri kamu sendiri. Iya kan? Ya kadang kalau kita terlalu sayang sama seseorang tuh lupa sama diri sendiri. Tapi ketika udah ngerasain kecewa, pasti suka mikir, kenapa harus sesayang itu? Kenapa gitu. Dan itu banyak banget tuh. Teman-teman aku juga sering bilang kayak gitu. Kenapa ya Pril harus sesayang itu sama dia gitu. Dan aku selalu bilang, gak usah disesali gitu. Karena apa yang kita rasakan, itu semua ngalir gitu aja. Kadang kita gak tahu ya kalau misalnya kita tuh begitu sayang sama dia sampai lupa apakah dia juga menyayangi kita dengan cara kita gitu, dengan hal yang sama. Dan itu gak perlu disesali. Kadang seseorang kalau udah ngerasa dikecewakan pasti dia nyesel banget. Kenapa harus segitunya ya? Kenapa harus sesayang itu? Dan ya gak perlu ngerasa kayak gitu ya. Dan mulai sekarang, kalau kamu lagi ngerasain kecewa lagi, bukan berarti kamu gak pantas. Dan sekarang coba untuk fokus sama dirimu sendiri ya. Berdamai dengan hal-hal yang mungkin kamu susah banget untuk kamu terima. Kayak ya kau masih susah banget untuk terima kalau kamu dikecewakan lagi. Kamu harus ngerasain trauma lagi. Kamu harus ngerasain sakit lagi. Kita gak tahu rasa sakit itu datang kepada diri kita tuh kapan waktunya. Kita gak ada yang tahu. Dan apakah setiap orang yang datang dalam kehidupan kita tuh akan membawa kekecewaan atau justru tidak. Dan aku gak suka banget sama orang yang selalu bilang semua orang tuh sama aja. Semua orang itu berbeda. Setiap orang tuh punya perbedaan yang tersendiri. Jadi kita gak bisa ngecap setiap orang tuh sama. Dan aku cuma mau bilang, kalau kamu hari ini lagi kecewa lagi, ujian kamu lagi berat banget ya.
Mungkin kehidupan kamu lagi berat, terus kamu diuji dengan orang yang begitu kamu sayangi. Terus, ya, kamu harus ngerasain kecewa lagi. Gak apa-apa. Ini ujian buat kamu. Orang tulus dan orang baik seperti kamu mungkin memang banyak banget melewati hal-hal sulit. Tapi percaya deh, suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu pasangan yang terbaik. Mungkin memang gak sekarang, dan mungkin bukan dia orangnya. Memang rasa sakit ini ada rasa sakit yang gak mau kamu rasain lagi. Kecewa ini juga gak mau kamu rasain lagi. Tapi Tuhan memberikan rasa ini semua bukan karena Tuhan mau menyiksa kamu. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kamu. Justru ini bisa menjadikan diri kamu menjadi orang yang lebih kuat lagi. Lebih teliti lagi. Lebih bisa melihat siapa orang yang pantas untuk kamu sayangi. Dan carilah seseorang yang cintanya setara. Agar baik buruknya kamu diterima. Terus, apapun yang ada dalam diri kamu diterima. Dan bisa sama-sama saling menyayangi. Semangat ya. Gak kerasa kan? Sekarang udah masuk bulan Maret. Dan gak lama lagi kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Dan buat kalian semua, tenang aja. Pokoknya aku selama bulan Ramadan akan tetap upload dan akan tetap live TikTok supaya ya bisa nemenin malam hari kalian ya sebelum sahur. Pokoknya makasih banyak juga lah udah suka di setiap podcast aku bawakan. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan ya aku berharap bisa segera 100.000 subscriber. Dan juga hal yang paling aku utamakan yaitu kenyamanan kalian. Dan aku minta maaf ya kalau misalnya aku lagi lama banget uploadnya, lagi ada hal yang bikin aku gak bisa upload. Dan aku harap kalian gak pernah bosan untuk menunggu uploadan terbaru dari podcast Teman Cerita. Dan kalaupun emang keadaannya tuh lagi gak baik, kalian bisa dengerin aja podcast-podcast yang aku bawakan. Kan banyak, sesuai mood kalian, pikiran kalian. Semoga setelah mendengar episode kali ini, yang lagi ngerasa sakit hati, kecewa, patah hati, bisa sedikit membaik ya. Dan aku akan selalu merangkul kalian dari jauh. Makasih ya udah denger episode hari ini, udah gak pernah bosan untuk menunggu updatean terbaru dari podcast Teman Cerita. Dan semoga di bulan yang baru ini bisa banyak membawakan kebahagiaan buat kalian semua. Semangat menjalani hari, sehat-sehat terus ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevi dan @aprildeviv-nya 2. Dan juga follow TikTok aku supaya kalian tuh gak ketinggalan kalau aku live TikTok, oke? Terima kasih buat semuanya dan terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.